Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, sebelumnya marilah kita terlebih dahulu kita buka dengan baca umum kitab. Kita hadiahkan kepada pengarang buku ini, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar, khususnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sekarang lihat kalian di halaman yang 12 ya, baris dari atas angka 5 itu tertulis al-istinja'u. Al-istinja'u utawi istinja. Istinja itu artinya bersuci. Dalam hal ini mungkin cebok gitu ya. Ya, bersuci, menghilangkan najisnya bersuci. Al-istinja'u utawi istinja atau cebok gua ya istinja iku izalatuma, menghilangkan sesuatu. Talawwatha bihi, yang kotor, bihi dengan ma itu opo al makhruju, yaitu barang yang dikeluarkan ya, yang keluar. Jadi menghilangkan atau meniadakan sesuatu barang yang keluar, yang darinya itu bisa mengotori gitu. Dengan apa? Bimain, kelawan banyu, dengan air, au hajarin atau batu, au nahwihi atau yang serupa dengannya. Serupa dengan batu itu ya. Serupa dengan batu itu apa ya? Yang barang yang keras ya, yang seperti batu itu. Nanti ada penjelasan di bawah. Kemudian halaman berikutnya, baris berikutnya, kaifiatul istinja. Sekarang bagaimana mekanisme atau caranya? Kaifiyah itu cara ya, mekanisme atau caranya. Kaifiatul istinja utawi caranya atau kaifiyahnya cebok ataupun istinja. Caranya itu yumsahu, diusap atau digosok ya, diusap atau digosok ya, diusap, digosok. Opo al-khariju, barang yang keluar itu bisalasati ahjarin, dengan 3 batu, hatta tazula, sehingga dia hilang. Opo ainun najasati, ainnya najis, jadi fisiknya yang kelihatan oleh mata, sehingga hilang itu. Summa yugsalu, kemudian dibasuh ya, bima bil ma'i, dengan air. Liyazula, supaya hilang. Opo asarun najasati, bekasnya najis. Jadi di sini kaifiyahnya itu yang bagus itu ya, pertama pakai batu dulu. Cebok itu ya dari depan dan dari belakang ya, yang keluar dari jalan depan dan dari belakang ya, kita tahu ya. Jadi yang bagus itu pakai batu dulu, baru setelah itu pakai air gitu. Wayazuzu, dan boleh opo al-iktisoru, meringkas, ala ahadihima, atas salah satu dari 2, air atau batu itu tadi, atau batu atau air itu. Wal ma'u, adapun dengan air utawi banyu, iku abdul, itu dia lebih utama. Jadi kalau ini boleh dipilih, kalau boleh memilih dengan batu atau dengan air, maka yang lebih utama adalah dengan air ya, cebok ataupun istinja itu. Oke. Belakang bawahnya surutul istinja'i, utai piro-piro syarate istinja
bil hajari kelawan watu. Ya, sekarang syaratnya cebok dengan batu itu gimana? Yang pertama adalah alla yajiba an najasu, alla yajiba yen to ora garing, tidak kering, opo an najasu najis. Jadi yang pertama, najisnya yang mau dibersihkan itu tidak kering, wala yang takila, dan juga tidak berpindah. Berpindah, nanti ada penjelasannya berpindah itu. Jadi apa ya, yang jauh, kalau pipis ya misalnya air seninya itu pindah sana sini gitu loh, nelesi ataupun membasahi bukan hanya di sekitar kemaluan kita, tapi ya di paha, mungkin di perut sebagian, dan itu namanya yang pindah ya, pindah. Nah, demikian juga kalau nyawan sewu gitu, nya tidak ke sana-sana gitu ya, tuh bagian badan yang lain, tapi masih dalam fokus dalam dubur ataupun anus kita. Jadi itu syaratnya seperti itu. Jadi orang merembet-merembet atau yang takila tidak membencar gitu, dan tidak kering. Kemudian syarat yang kedua, Allah yahtalito binajasin akhara. Yang kedua ya, tidak bercampur dengan najis yang lain. Nah, najis yang lain itu apa? Ya mungkin kotoran, mohon maaf, ayam ya, mungkin kotoran yang ya lainnya ya, pipis dengan itu kan bercampur juga. Kemudian Allah yatazawaja al-mahroja, yang ketiga yaitu tidak melebar al-mahroja ya, atau menjalar gitu ya, meliwati itu menjalar al-mahroja ing barang kang metu, itu tadi ya, membias sana sini. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah Allah yakuna yento ono opo ala hajar watu, batunya harus ya auma yaqumu maqamahu jafan, atau sesuatu yang sama. Yaqumu maqamahu itu menduduki tempat yang sama, artinya bisa disamakan dengan batu. Jafan itu kering. Jadi yang syarat yang keempat, batu atau yang diserupakan dengan batu, atau kita menggunakan alat lain misalnya, tapi itu pun harus kering. Yang mungkin dengan kayunya ya harus kering. Orang kayu sing teles ya, batunya juga demikian. Tohiron juga dia bersih harus ya. Kolian, dan yang ketiga yang bisa membedol itu melepas gitu ya, melepas ya. Kolian itu bisa melepas ya, lin najasati, kepada najis. Jadi ya mohon maaf ya, kalau batunya itu licin, ini maaf ya, licin itu permukaannya nggak kasar, nggak kasar ya, nggak kasar. Itu namanya tidak polian, itu tidak bisa membedol ataupun menghilangkan itu kotoran yang ada di anunya kita itu, karena dia halus ataupun licin permukaannya. Paham ya? Itu maksudnya polian. Jadi harus batunya itu ya kering, kemudian suci, dan batu itu juga harus bisa mendongkel. Kolian itu mendongkel ya, menghilangkan itu, mendongkel ya kepada najisnya itu. Kemudian ma yaqumu maqamatul hajarati, apa yang bisa menduduki tempatnya hajar, artinya disamakan dengan batu, itu apa? Ma yaqumu maqamal hajarati, hajar ya, sesuatu yang bisa disamakan dengan makom ataupun kedudukannya hajar, itu apa? Batu itu. Yaqumu bisa didirikan atau dihukumkan gitu ya. Maqamal hajari ya, tempatnya atau kedudukan dengan batu, iku kullu jamidin, sesuatu yang keras. Keras ya, keras. Tohirin, dan bersih, suci. Wairu muhtaromin, dan tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan itu artinya begini,
sama-sama batunya, tapi batu itu dimuliakan, ya ora iso, nggak bisa digunakan. Seperti mohon maaf cincin saya ini, apa namanya ya, batu permata saya ya, cincin kaki gitu ya. Ini namanya muhtaromin, ini dimuliakan. Ya, ini yang kedua, ini juga tidak bisa karena dia licin, ya, tidak bisa kolian atau tidak bisa mendongkel kotoran kita, ya, karena permukaan itu halus. Yang tadi yang pertama karena muhtarom itu tadi dimuliakan batunya, ya, itu tidak boleh. Nah, karena itu bisa di sini seperti apa? Kawarokin, yaitu seperti daun. Daun bisa ini warok ya. Tapi tadi javan sama kaidahnya, yang kering itu tadi ya. Yang kering, karena kalau kering itu kan dia bisa menyerap basah. Ya, menyerap basah. Ya, menyerap senyawa air gitu. Wa khosyabin, dan juga kayu yang kering ini tadi. Khosyab itu kayu yang kering. Itu boleh. Ya. Kemudian kita selanjutnya bagian di bawah, sunanul istinjai utawi piro-piro sunae cebok ataupun bersuci ya. Yang pertama taqdimur rijli, mendahulukan kaki, al yusra yang sebelah kiri. Kapan? Indad duhuli, ketika nalikane mlebu, ketika masuk. Wal yumna, dan kaki yang sebelah kanan, indal khuruji, nalikane metu, ketika keluar. Jadi kalau kita masuk ke WC, ke tempat ya bersuci itu, maka disunahkan mendahulukan kaki yang sebelah kiri, melangkah melebunya. Ini berbeda dengan masjid ya. Kalau melebu masjid itu tengen ya, kaki ke tangan yang kanan yang didahulukan. Tapi kalau di jamban ataupun di WC kita yang kiri dulu ya, luarnya yang kanan. Balikan dengan masjid. Kemudian yang kedua, ayyakula, yento ngucap, ini sunahnya, atau berdoa dalam hal ini ya. Sopo al mustanji, orang yang istinja, orang yang cebok itu, inda duhulihi, ketika dia masuk, duhulihi nalikan melebuni sopo si wong di mustanji ini. Lek ngucap atau berdoa dalam hal ini, bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khabaithi. Ini sekarang kita paham ya. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, a'udzu saya berlindung billahi dengan Allah, kepada Allah, minas khubuthi, dari khubus yaitu kotoran, dan khabaithi dan beberapa kotoran. Atau ada yang memaknai dari apa? Setan lanang, lanjut wadon. Ya, khubusi atau khabaithi dari kotoran dan beberapa kotoran. Wa inda khurujihi, dan ketika keluar dari jamban itu disunahkan juga al-yaqul, itu ayaqul, yaitu berdoa atau berkata ya, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, annil adza wa afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Alhamdulillah alladzi, yang azhab, yang telah menghilangkan, anni, dari aku, al-adza, yaitu penyakit, wa afani, dan mudah-mudahan Engkau mengafiatkan, mensehatkan aku semuanya. Jadi maaf ya, kotoran itu kita buang itu adalah distatuskan itu penyakit. Sebab kalau tidak keluar itu ya jadi penyakit, jadinya mejen ataupun ya sulit buang air ya, baik air besar maupun air kecil ya, kerepotan ya, orang iso nggak bisa demikian juga orang males sakit ya kalau tidak bisa pipis ataupun sulit ya, sulit pipis, sulit atau berak, BAB itu sama. Oleh karena itu di sini disebutkan azhaba anni al-adza wa afani. Maha suci Allah
segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah Engkau hilangkan azhaba anni dari aku al-adza itu penyakit wa afani dan telah Engkau sembuhkan dan mudah-mudahan Engkau afiatkan aku atau sembuhkan keseluruhannya. Ini doanya ya. Sunnah. Kemudian yang ketiga ayyabta'ida, yaitu orang ngedoi, yaitu menjauhi, hendaknya menjauhi. Ya beta'ida, hendaknya menjauhi an a'yunin nasi, dari pandangan manusia. Hatta la yarahu, sehingga mereka tidak melihat kepada tidak melihat, manusia itu tidak melihatnya kepada orang mustanji sapa ahadun salah sijine wong siapa saja wala yasma'u sautan sautama, dan tidak mendengar sautama ing kepada suara sesuatu yakhruju dari yang keluar minhu dari seseorang itu, wala yashummu, dan dia juga tidak ngambung atau mencium rihahu ing ambune ataupun baunya kita orang situ orang. Jadi yang ketiga itu disunatkan untuk menjauhi dari pandangan orang lain manusia. Ya kalau sekarang ya sudah ada WC, ya sudah privasi sudah tertutup itu ya, sudah aman gitu. Kalau kita di tengah sana di sungai atau di apa, itu hendaknya ada privasinya, ada penutupnya supaya menjauhi dari orang memandang orang yang sedang buang air besar maupun kecil itu, sehingga dia tidak melihatnya. Atau dalam hal ini juga supaya tidak ada suara yang keluar, hindari itu. Ya piye yo karo ngentut gitu ya, mohon maaf ya. Jadi usahakan supaya di sini disebutkan itu ya, diusahakan supaya tidak orang itu mendengar suara yang keluar dari situ, atau diusahakan orang itu tidak bisa mencium baunya. Nah kalau itu saja mungkin mencium bau bisa kita siasati dengan dikasih pewangi ya gitu ya di WC kita itu. Nah kalau yang suara ini yang agak repot kalau tidak rapat bener ya, ini masih terdengar keluar. Ya tapi ya ini sunatnya seperti itu ya. Jadi menjauhi dari pandangan orang, kemudian menjauhi dari pendengaran orang yang sekiranya suara kita dengar itu kentut maupun apa gitu, dan dijauhi juga dari ambu ataupun bau ya. Kemudian yang keempat ayastanjia biyadihil yusra. Ayastanjia itu bebersih ataupun cebok dia dengan tangannya seorang wong itu ya, orang al yusra kang kiwa yang kiri. Jadi kita ketika cebok itu hendaknya pakai tangan yang kiri ya. Wa ayagsirah, dan hendaknya kita membasuhnya ya qoblal istinja ya, kepada yad itu tangan itu qoblal istinja, sebelum cebok. Jadi tangan kita dibersihkan dulu gitu ya, sebelum dibuat dulu bercebok. Wabak dahu, dan juga sesudahnya cebok dibersihkan tangan kita dengan tangan kiri, sebelumnya dibersihkan, sesudahnya juga dibersihkan. Yang kelima ayyastabri'a mimma kharaja minhu, ayyastabri'a yento tuntas ya, hendaknya tuntas ini ya, hendaknya bahasanya kita tuntas ya. Lebar itu maksudnya tuntas. Mimma dari sesuatu, kharaja yang keluar, minhu dari ma. Jadi berak dan lain sebagainya, pipis itu hendaknya dituntaskan di sini. Mencoba susu ya belum tuntas, kemudian dicebok ternyata keluar lagi. Nah itu jadi di sini hendaknya tuntas benar. Ya, ini yang repotnya kalau yang sudah tua ya. Kalau yang muda-muda mungkin masih agak ini, yang tua-tua biasanya beser dan lain sebagainya, so ada sisa-sisa ya, sisa-sisa kotoran itu yang kita tidak rasakan. Ini yang muda juga bisa ya seperti itu. Nah ini hendaknya tuntas, ayyastabri'a itu tuntas ya, mimma kharaja minhu. Tuntas betul itu baru kita
dibasuh ataupun dicebokin gitu. Ini dulu kan Nabi pernah tahu suatu ketika beliau berhenti di tengah jalan, ada kuburan di situ. Kemudian para sahabat menanya, ada apa gerangan engkau wahai Rasulullah, tiba-tiba engkau berhenti. Nah, beliau bersabda bahwa ketahuilah bahwa ini di sini ada kuburan 2 orang. Yang satu mereka sedang disiksa oleh Allah. Yang satu mereka karena senang memfitnah, menganiaya orang ya. Kemudian yang kedua karena orang tidak bersih ketika dia bersuci ataupun cebok. Nah ini ya, itu hati-hati betul ya. Nempel masih sarung di mukena kita sehingga kita untuk sholat, padahal syarat sholat harus bersih kan ya, itu karena dibebani oleh ya semacam ini nih. Tidak istibro namanya, tidak tuntas ya ketika atau dia menyepelekan tidak tuntas ketika bersuci atau bercebok itu tadi. Oke, yang selanjutnya makruhatul istinja. Adapun makruhnya istinja, cebok itu makruhatul tayyibah dan makruhnya istinjai. Makruhnya istinja, satu al-baulu fil ma'il katsir, yaitu satu baul. Al-baul itu pipis fil ma'il katsir, di dalam air yang banyak. Itu makruh itu. Kemudian yang kedua, hamlu ma fihi dzikrullah. Hamlu ma membawa sesuatu fihi yang di dalamnya apa dzikrullah, ada dzikrullah. Kita masuk ke WC sedang istinja, di situ kita membawa ya mungkin kertas apa, di sana ada waktu jalalah, misalnya ada kalimat Allah di situ atau kalimat apa, ada tulisan la ilaha illallah atau ayat atau ya punya kalimat zikir Allah itu ya, dimakruh di situ ya, tidak dibolehkan membawa di WC zikrullah, kalimat yang mengingatkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah istiqbalul kiblati. Makruh kita cebok ataupun istinja itu ya menghadap kiblat. Au istidbari huwa ataupun kita membelakangi, mengkuri ya kiblat. Ya, ini sebisa mungkin kalau bisa ya kita buat WC itu jangan posisi orang yang sedang duduk di WC ataupun jongkok di WC itu menghadap ke kiblat atau mengkuri kiblat. Ya kalau di kita di sini yang mungkin ngulon atau ngetan, itu ngadep ngetan atau ngadep ngulon. Kecuali kalau darurat benar, noto menata rumah itu sulit sekali, yang bisa ya kudunya ngadep nono gitu. Katakanlah kalau di sini kiblatnya ngulon gitu, atau menghadap ke timur ya, atau mengkurin keduanya, itu diusahakan. Tapi kalau terpaksa sekali bisa dimaklumi. Kemudian yang keempat adalah muqabalatu mahabbir rih. Menghadap, mahab itu tempat tiupnya, berhembusnya rih, angin. Jadi itu juga makruh, kurang bagus ya. Kita muqabalah menghadap ke tempat hembusan angin. Anginnya soko kidul misalnya, kita ngadep itu. Ini berlaku pada kita ketika di luar ya, tidak di rumah ya. Kalau di rumah kan nggak ada angin yang ya, kecuali kalau kipas kan cuma di atas gitu ya. Nah, di rumah atau di tempat WC yang tertutup ya. Tapi ini maksudnya ketika di luar itu ya, kurang bagus ya menghadap ke tempatnya ambil angin. Yang kelima, halaman 14, at-takallumu, yaitu berkata-kata li ghairi talabima, di luar mencari sesuatu atau membutuhkan sesuatu, yuzilu, yang menghilangkan bihi dengan sesuatu, an-najasata, ing najis, kepada najis.
berkata-kata selain atau di luar ya, sesuatu yang memang membutuhkan untuk menghilangkan najis. Anda di dalam WC kemudian ngomong di situ, ya, ngomongnya di sana tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang bisa untuk menghilangkan najis, itu makruh. Tapi kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang menghilangkan najis boleh. Misalnya, tolong Mbak atau siapa di luar ini, ambilkan cibuk ataupun gayung. Ini kok ternyata di dalam WC kok nggak ada gayungnya, tolong dibawa sini. Bukan, boleh diambil. Nah kalau demikian itu artinya ada perkataan itu yang terkait dengan sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Atau tolong airnya itu dijalankan di sana. Ini di sana, di sini ternyata habis. Nah misalnya terus di luar dijalankan. Nah, ini yang boleh itu seperti itu. Tapi kalau selain itu makruh. Nyanyi misalnya di WC itu ya, atau di itu kurang bagus, makruh ya. Kemudian yang keenam adalah albasku, yaitu meludah, wat tamahutu ataupun buang ingus bila hajatin, dengan tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan. Anda meludah di situ di WC ataupun di jeding ataupun di tempat itu, atau Anda buang ingus itu gitu ya. Apa ingatan dia buang ingus itu kirang sahih makruh gitu. Kemudian yang ketujuh adalah raf'ul basori ila samai, mengangkat atau menaikkan pandangan dengak gitu ya, melihat ke atas, ila samai, kepada langit. Nah, di WC di situ sambil ngeden menjago meripate, matanya itu melihat ke langit ataupun ke atas gitu ya. Itu juga makruh di situ. Kemudian yang 8, qadaul hajati tahta syajaratin musmiratin, yaitu qadaul hajat ataupun pipis ataupun BAB, buang air besar atau buang air kecil, tahta syajaratin, di bawah pohon, musmiratin, yang berbuah, audillin, ataupun au itu apa namanya, lindungan ya, lindungan itu berlindung, tahta istajtami fihi nas, yang berkumpul di dalamnya sopan nasu, menungso, atau di tempat orang, tempat berkumpul di situ ada apa ya, pelindung ataupun tarub ataupun au di sana ya. Ya mungkin ada pohon apa di situ, ya biasanya manusia tempat berkumpul di situ. Di bawahnya kalau dia kepanasan itu ya, misalnya di situ senang duduk-duduk di situ, atau di gubuk misalnya di situ ya, tetap citamiu pinnias ya, itu yang untuk berkumpul manusia tidak boleh. Atau tadi di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah bagaimana Pak kalau pohonnya tidak berbuah? Nah kalau di sini berarti kalau pakai mafhum mukhalafah yang seperti itu berarti boleh ya. Ini syajaratin musmiratin, yaitu di bawah pohon yang sedang berbuah. Dah, ya kira kemudian ini as'ilah, di sini ada beberapa pertanyaan sebagai ujiannya, yaitu mal istinja, apakah istinja itu, ma kaifiyatuhu, bagaimana caranya, mekanismenya, ma syurutul istinja bil hajat, bagaimana syaratnya cebok dengan batu, ma sunanul istinja, apa sunah-sunahnya istinja, ma makruhatu, ada apa pula makruh-makruhnya. Ini ringkasan-ringkasan yang merupakan pertanyaan-pertanyaan. Demikian, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang, yaitu al-wudu ya. Marilah kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.